hari ini kita akan lebih spesifik membahas tentang leadership ya teman-teman ya. Industri network marketing ini tidak bisa terlepas dari leadership ya. Tidak bisa bilang tidak bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang menjadi leader. Bisa menciptakan leader-leader baru di setiap industri network marketing. Karena memang menjadi leader itu memang nggak mudah. Kalau Anda sering ngikutin konten-konten saya bilang kalau untuk menjadi seorang influencer, 1 tahun gampang ngajarinya. Bikin konten, terus diajari bikin konten edukasi, sekali viral, 2 kali viral, itu bisa Anda secepatnya jadi influencer. Tapi kalau menjadi leader, terutama di network marketing, ntar dulu, kalau jadi leader di network marketing ini benar-benar kompleks. Sama seperti kalau Anda bandingkan dengan di industri konvensional atau di perusahaan menjadi seorang leader, itu juga agak berbeda. Ada 2 hal ya saya catat ya kalau teman-teman mau catat. Yang pertama itu adalah ketika kalau misalkan di corporate menjadi seorang leader, keuntungannya kadang-kadang itu ada leverage-nya. Ada daya ungkitnya di situ. Seorang pemimpin di situ punya leverage dalam hal memberi peringatan, baik itu SP1, SP2, bahkan bisa sampai memecat. Otoritas untuk bilang kamu kena SP1, kamu kena suspend, kamu potong gaji. Dia punya otoritas itu. Bener nggak sih? Berbeda dengan kalau kita di industri network marketing. Menjadi leader di network marketing kita nggak punya leverage. Kamu nggak punya leverage. Kamu nggak punya otoritas untuk motong gaji dia. Apalagi di network marketing. Semua itu based on commission. Semua itu berbasis kinerja. Kalau kamu bisa produce sales, kamu dapat komisi. Kalau dari tim kamu bisa produce sales, kamu berpotensi dapat bonus grup. Jadi seorang leader di network marketing itu betul-betul kompleks. Jadi kalau ada orang yang mau follow kamu di network marketing, itu benar-benar karena dia melihat Anda memang layak untuk diikutin. Jadi kalau sekali di network marketing Anda punya punya problem dengan karakter, dengan attitude, dengan sifat, orang dengan gampang aja bilang, ah aku nggak mau sama dia. Bisa aja dia berpikir, ah lu suruh gua jalan supaya lu dapat duit. Padahal kalau kita lihat secara realita, apakah cara kerjanya, attitude-nya, apakah dia leader? Atau jangan-jangan dia mentransformasi apa yang dialami di satu perusahaan, dia pindahkan ke dalam network marketing, jadi ngebosi dia. Kalau ada leader yang ngebosi, kalian suka apa enggak? Ya pasti nggak suka. Tapi kalau di perusahaan, Anda suka nggak suka, Anda harus loh. Di network marketing itu is about influence. When you lose your influence, ya kamu yang nggak dihargain orang, kamu akan ditinggal. Boro-boro dia ngikut apa yang kamu ajarkan, yang apa kamu didik sama dia. Kamu WA aja nggak dibalas. Tapi di network marketing orang nggak terima kalau leader itu kadang-kadang income-nya lebih besar dari dia. Dia nggak ngelihat bahwa leader ini banyak sudah harga yang dia bayar, baik waktu, tenaga, dan leader ini mungkin punya pengaruh yang bagus, dia punya influence yang bagus, punya network yang bagus. Jadi Anda belum punya pengaruh yang cukup terhadap mereka. Tidak bisa mempengaruhi mereka untuk bergerak. Karena selain daripada saya bilang tadi, seorang leader di network marketing itu adalah influence, harus punya pengaruh. Nah, seorang leader harus punya follower. Jadi kalau mereka nggak mau follow kamu, nggak mau ngikut kamu, berarti yang jadi problem bukan di mereka loh. Anda dan kitanya harus introspeksi diri. Ini yang saya lihat selalu jadi masalah. Hati-hati teman-teman ya, di network marketing dari puluhan tahun lalu, cara orang mempengaruhi, ada orang yang memang dia seorang servant leader. Dia mempengaruhi dengan cara mengeducate, dia melayanin, dia membantu, dia ada buat timnya, dan dia menciptakan another leaders. Jadi bukan fokus kepada dia. Tapi ada cara orang mempengaruhi dengan cara yang negatif. Menjelekkan orang lain untuk mendapat simpati lah, menyebar gosip lah. Ada. Di industri marketing itu sering terjadi. Sesulit apapun masalah, yes, sulit masalah, siapa bilang enggak. Tapi kalau seorang leader, dia fokusnya bukan untuk memperkeruh masalah, tapi apa solusinya ini? Karena banyak hal di dalam bisnis jaringan juga hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi banyak orang selalu berpikir, selalu menghabiskan waktu dengan sesuatu yang dia tidak bisa kontrol. Jualan, recruiting, itu sangat penting untuk fondasi. Karena itu bisa menciptakan sales, penjualan tim, penjualan pribadi, itu sangat penting. Tapi kalau di dalam organisasi Anda tidak ada orang yang punya mental leadership, jiwa leadership, akan gampang runtuh. Karena direction-nya tidak ada di tim Anda. Anda coba lihat siapa yang berpotensi jadi leader. Apakah Anda sudah merasa mapan untuk menjadi seorang leader? Bukan mapan ya, cukup mantap. Atau apakah Anda niat untuk menjadi seorang leader? Kita tahu ini nggak gampang. Karena di sini ada responsibility. Itu yang sering orang lupa. Responsibility, tanggung jawab. Jadi bukan sekedar hanya kita mengejar duit, income kita, tapi ada tanggung jawab di sini. Ada rasa peduli. Rasa peduli. Anda harus punya rasa peduli. Responsibility bukan tanggung jawab
Anda untuk membuat tim Anda berhasil. Oh, aku pengen dia berhasil, aku pengen gini. Bukan. Responsibility yang saya maksud di sini, peduli yang saya maksud di sini, hal-hal yang bisa Anda kontrol. Misalkan, Anda bisa guidance mereka, bagaimana cara jualan, bagaimana cara recruiting. Kasih step by stepnya. Anda punya waktu seminggu berapa kali buat mereka. Tapi kalau untuk keberhasilan mereka, itu bukan tanggung jawab Anda. Karena masalah keberhasilan di sini, bukan tanggung jawab leader loh. Tanggung jawab kita masing-masing. Tanggung jawab Anda masing-masing. Kembali lagi, Anda mau menjadi leader, minimal Anda bisa memimpin diri sendiri. Teman-teman, kalau kamu closing platinum, kamu dapat 3 juta dan kamu nggak mau postingnya, udah kelewatan lah kau gitu loh. Kerjaan 10 menit kau dapat duit, kau nggak mau gitu loh. Aku nggak nyampe logikaku. Kamu dapat duit 3 juta atau 5 juta, sekali posting, kamu nggak mau posting gitu loh. Atau misalkan paket paling kecil lah, kamu dapat 500.000, kamu dapat duit, kamu nggak mau postingnya karena takut salah, nggak pede, takut. 2 poin tuh, takut dan malas. Ini hal sederhana dalam leadership yang coba saya ajarkan basic sama Anda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang komit mulai sekarang kalau closingan dia mau posting sendiri? Kalau closingan kamu loh, kamu dapat jualan lah, kamu dapat itu, kamu posting sendiri. Itu tanggung jawab kamu, itu bisnis kamu, itu PT kamu. Tapi kembali lagi, sederhana kan sebenarnya, teman-teman? Simple nggak sih? Tapi banyak orang underestimate, anggap remeh. Jadi, kalau saya sarankan sama kalian, mulai sekarang, cara paling gampang untuk melatih mereka mandiri, hal-hal kecil, hal-hal basic. Saya nggak tahu di tim Anda sudah bisa presentasi sendiri apa enggak, sudah bisa menjelaskan marketing plan apa enggak, menjelaskan produk apa enggak. Kalau akhirnya dia batal beli gimana coach? Katanya ogah ribet posting-posting. Nah, makanya berarti kan belum paham nih. Saya ngajak orang, kalau kamu mau bayar pakai apa? Kartu kredit, transfer atau apa? Transfer katanya. Oke, di depan dia, saya langsung posting. Saya postingkan di depan dia. Atau kalau dia memang nggak gaptek, saya suruh dia posting, saya temenin. Pilihannya itu, kita postingkan di depan dia. Udah, gitu udah jadi. Kita kasih account-nya, kita ajari dia cara ininya. Kan dia udah bayar. Kalau akhirnya dia batal beli, gimana coach? Kalau mereka customer yang tidak memerlukan posting, jual beli produk kamu kan nggak perlu. Makanya kamu tanya juga dia, kamu ini cuman mau jadi customer, jadi reseller atau bisnis? Kalau dia cuman bilang customer, ya udah, kamu nggak usah ribet. Tapi kalau dia bilang reseller, nggak ada. Kalau orang udah mau jadi reseller, di mana-mana reseller nggak usah perusahaan marketing, mereka punya account. Sesimpel itu. Ini hal-hal sederhana banget loh. Tapi percayalah, kalau kalian mempraktekkan cara ini, cara sederhana ini, dan masif, lihat aja deh, 6 bulan setahun lagi, pasti bertumbuh lagi. Cuman permasalahannya, kadang yang kita sebut leader itu, dia kadang cuma mandiri, tapi nggak produktif. Kadang dia produktif, tapi nggak mandiri, atau nggak kreatif. Jadi kalau dari leader itu, dia memang harus bertanggung jawab. Dari organisasi dia minimal tuh harus ada penjualan. Jadi tolong dibedakan maksud saya, ya, what works don't change. Dari zaman dulu saya ngomong itu nggak pernah berubah. Yes. Jadi bukan berarti saya nggak mau ngajarin kalian online. Saya sangat mau orang visinya ELP dibuat untuk ngajari network marketing digital kok. Anda tahu nggak kepanjangan ELP itu apa? Teman-teman, ada yang tahu nggak ELP itu kepanjangan apa? EDN Loyalty Program. Sebelum ELP ada namanya EDN. EDN ini singkatan dari e-course digital networker. Jadi goal saya dari dulu, pengen membuat network marketing Indonesia itu go digital. Makanya saya sebut dengan istilah digital networker. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang bisa menerima dan melakukan? Satu hal, kalau online itu hasilnya lama, hasilnya butuh waktu. Anda siap nggak bikin konten sampai setiap hari 1, 2, 3 sehari sampai 90 hari belum tentu ada hasil. Makanya kombinasi bikin konten jalan terus, offline-nya jalan terus, kan gitu. Karena offline bisa lebih cepat hasilnya. Ketemu orang, table talk, BOP. Sembari kita menjalankan offline, online tetap kita posting, membangun personal branding, cari leads. Kalau online, saya akan dukung Anda 100%. Nggak akan pernah saya larang. Tapi kalau hard selling, nggak. Tapi bukan berarti kalau Anda hard selling juga saya salahkan. Enggak. Saya biarin aja lah. Saya boleh kasih tahu nggak tips buat teman-teman yang sekarang lagi main TikTok? Saya cuma ingatkan kalian, kalau kalian teruskan hard selling, apalagi yang followernya sudah banyak, saya nggak doakan, tapi ini sudah kejadian banyak di murid-murid saya di banyak perusahaan. Karena regulasi TikTok, sosial media manapun, TikTok, YouTube, dan semua, itu melarang hard selling. Saya cuma nggak mau kalian kena ban. Nanti kalau udah 100.000 followermu, 200.000 kena ban, kamu akan pasti nangis Bombay. Saya punya murid yang sudah 100.000 di ban permanen karena keseringan posting produk dan hard selling.
Karena itu di community guidelines-nya TikTok itu jelas sekali. Di community guideline-nya Facebook jelas sekali. IG jelas sekali, dilarang. Mungkin kali ini Anda nggak kena, tapi bisa jadi setelah setahun, konten kamu yang tahun lalu kalau kebaca sama robotnya itu di-ban. Ada murid saya kemarin 3 bulan di-ban, nggak bisa posting, nggak bisa apa, dari perusahaan lain. Tapi tiba-tiba setelah 3 bulan, jalan seminggu, dia posting lagi, suspend, permanen. Padahal sudah 200.000 follower dia. Nangis gak dia? Saya summary itu adalah nomor 1, intinya adalah leadership is influence. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi kamu jangan tawar apa-apa pun. Jadi kalau kamu seorang leader pasti punya pengaruh. Sudah pasti punya pengaruh dan pasti punya follower. Jadi kalau kamu belum punya follower dan belum punya pengaruh, berarti kamu belum leader. Itu aja intinya. Dan kalau kamu belum leader, berarti banyakin rekrut, banyakin bantu orang, banyakin rekrut, banyakin bantu orang, banyakin rekrut, banyakin bantu orang. Udah, bantu mereka supaya dapat income 3 juta, 5 juta, 10 juta. Jadikan Anda punya andil dalam keberhasilan mereka, supaya pengaruh kamu makin meningkat. Fokusnya ke mereka gitu loh, bukannya fokusnya ke kamu. Sekali lagi, leader lebih banyak mendengar daripada lebih banyak aja kita dengar apa masalah dan segala macam. Sekali lagi, saya hanya menyampaikan ini, tidak ada niat tendensi apa-apa. Saya cuman mau mengasih realita. Jadi saya ngomong lebih saklek, saya ngomong supaya ada terjadi perubahan buat Anda. Karena bisnis ini adalah bisnis Anda, harus Anda ingat, fokus pada diri Anda. Nggak usah ngurusin yang banyak-banyak hal. Nggak usah ngurusin yang nggak penting. Nggak usah ngurusin urusan orang lain.